sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku. Oh haleluya. Glory bagimu Yesus, glory. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Siapakah kami ini Yesus? Engkau mengasihi kami. Oh haleluya. Glory bagimu. Oh sana bagimu Yesus. Ampuni kami Bapa, layakkan kami masuk hadirat-Mu. Sungguh kau hebat Tuhan, ajaib perkasa, amin. Perbuatanmu nyanyi, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu nyanyi. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan sekali lagi ku nyanyi. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu hidupku, haleluya. Mari ku melihat kepala kita. Oh haleluya. Oh haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Di pagi hari ini Tuhan, Kau berikan kami kesehatan, Kau berikan kami hati untuk datang kepada Tuhan. Disinilah kami berkumpul Tuhan, memuji dan menyembah Engkau. Dan biarlah pujian penyembahan kami Tuhan Yesus menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tidak ada yang bisa kami balas kepada-Mu ya Tuhan, kecuali ucapan syukur dan terima kasih kami. Untuk itu Bapa, ampuni kami. Layakkan kami ya Tuhan Yesus untuk boleh duduk diam di kakinya Tuhan, menikmati firman-Nya Tuhan, meresponi apapun yang Tuhan mau atas kami. Ampuni kami Bapa. Layakkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh berbuah di dalam kehidupan hari-hari. Itu semua karena kasih-Nya Tuhan. Untuk itu Bapa, biarlah kami boleh menikmati janji-Nya Bapa.
Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan karena kuat dari gagah saya, tetapi Tuhan pakai sekecil apapun kami boleh melayani Tuhan. Dan agak ngos-ngosan juga. Aduh, 56 tahun saya Bapak Ibu, tapi Tuhan masih boleh pakai. Ada sukacita, haleluya. Mari kita katakan bahwa Tuhan dasar di tempat kudusnya. Haleluya, kita bersorak-sorai hadir di hadapan Tuhan. Katakan bahwa serahkanlah, oh haleluya, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Oh haleluya, mari bersorak-sorai. Yang kesukaannya Tuhan adalah kita menjadi Maria yang duduk di kakinya Tuhan. Bukan seperti Marta, tetapi pada hari ini kita melihat anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan dengan jiwa yang takluk kepada Tuhan. Maka berkumpul di tempat ini bukan kebetulan, semua karena kasih-Nya Tuhan. Untuk
begitu Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita masuk dalam pujian, kita akan membacakan iman rasuli. Mari kita sama-sama bacakan iman rasuli. 1, 2, ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oh haleluya, oh haleluya Yesus. Ampuni kami Bapa, kami akan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Bukalah hati dan telinga kami Bapa. Biarlah apapun yang Tuhan akan sampaikan melalui hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan, yang sudah Tuhan urapi, biarlah kami boleh meresponi apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Pada tahun ini ya Tuhan Yesus, Engkau boleh mengadakan virus yang ada menyebar di dunia Tuhan, tetapi Engkau yang menjaga anak-anak-Nya. Itu semua karena kasih-Nya Tuhan. Oh Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita angkat pujian ini seperti wanita yang mengurapi-Mu. Oh haleluya, oh glory bagi Yesus. Oh haleluya. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Haleluya. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik. Kita angkat sekali lagi dari awal pujian ini. Haleluya. Seperti wanita mengurapi-Mu, amin, menangis di bawah kaki-Mu. Haleluya Yesus. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Haleluya. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Mu, ku tetap setia melayani-Mu. Biarlah musik mengalun. Saudaraku yang terkasih, datanglah kepada Tuhan, datanglah kepada Dia, karena Dialah yang memberi kita hidup, Dialah yang memberi kita berkat, Dialah segala sumber. Haleluya. Oh glory bagi Yesus. Haleluya. Mau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Mu, ku tetap setia
Sebelumnya saya mau cerita sedikit. Beberapa minggu yang lalu saya datang ke sini untuk rekaman ibadah online. Wah, cukup sulit ya Bapak Ibu kalau bicara ibadah online. Di mana saya hanya menghadap kamera, Pak Eko dan ada beberapa staf gereja ada di sana dan ada pemusik di sebelah sini. Makanya oleh karena itu kalau Bapak Ibu lihat di YouTube yang sudah diunggah, itu saya bingung. Soalnya saya nggak terbiasa terus terang berbicara menghadap hanya ke kamera, sedangkan orang banyak ada di sebelah kanan saya. Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube pasti mata saya kelihatan banyak ke arah kanan. Karena terus terang aja bingung. Mau ke kiri susah, mau ke kanan ya akhirnya kebanyakan ke arah kanan karena nggak terbiasa. Saya berpikiran seperti ini settingnya awalnya. Jadi Pak Eko dan beberapa orang di sebelah sana seakan-akan seperti ibadah dan ada pemusik dan sebagainya. Ternyata enggak. Ternyata ya sendiri-sendiri. Saya bingung pada waktu ditanya, udah nunggu siapa lagi ini? Ya cuma nunggu saya aja. Katanya ada lagi nunggu salah satu yang masih belum datang. Daripada kemalaman lebih baik sekarang ya sudah deh. Oke, baik. Ya puji Tuhan, Tuhan sudah pimpin, Tuhan sudah kasih hikmat, Tuhan sudah kasih kekuatan supaya akhirnya rekaman bisa berlangsung dengan baik. Sebenarnya grogi juga awalnya, bukan grogi karena nggak ada orang yang dilihat ini saya bicara sama siapa. Ya puji Tuhan, tapi puji Tuhan kalau Bapak, Ibu, Saudara sudah bisa merasakan kasih Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Itu yang paling penting, merasakan kasih Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Kita tidak bicara saat ini di masa yang enak. Kita tidak bicara saat ini di masa yang ya segala sesuatunya bisa didapatkan dengan mudah. Segala sesuatunya bisa istilahnya lebih mudah daripada tahun-tahun sebelumnya. Tidak, ternyata tahun 2020 yang kita sedang jalani ini adalah tahun yang cukup sulit di mana pandemi. Puji Tuhan kalau tadi yang mengangkat tangan itu luar biasa. Semua jemaat GBI Rahmat Allah sudah merasakan akan kasih Allah di dalam kehidupannya. Saya mau ingatkan lagi untuk peneguhan bagi kita bersama, saya mau ingatkan lagi bahwa Allah itu mengasihi kita. Allah itu tidak pernah meninggalkan kita sebagai manusia. Di dalam kitab, kalau kita maju, sekarang kan bulan Juli, kalau kita maju ke Natal, kita seringkali ketemu sama ayat karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita mundur, ada peristiwa Paskah di mana Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat memberikan nyawanya bagi kita. Itu adalah bukti kasih yang luar biasa. Maju ke Natal, kita melihat bukti nyata yang luar biasa. Mundur ke Paskah, kita juga melihat bahwa kasih Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita. Itu kasih secara umum, kasih secara general. Tetapi di masa yang sulit ini, saya aja berpikiran susah bagi orang-orang percaya untuk fokus kepada kasih Allah. Kebanyakan fokus kepada masalah dunia. Mungkin ada yang fokus, kalau saya dengar dari orang-orang, mungkin ada yang fokus terhadap pertambahan kasus COVID-19 setiap hari. Kemarin sempat pertambahan sampai di atas 2.000 orang, 2.400-an kalau nggak salah, di dalam sehari bisa bertambah kasus positif 2.400 berapa sekian gitu. Karena ada yang positif di salah satu klaster baru sebanyak 1.200-an. Ada yang fokusnya kepada COVID-19. Ada yang fokusnya kepada dampak COVID-19. Apa dampak COVID-19? Yaitu gelombang PHK di mana-mana. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang bisnisnya hancur. Banyak orang yang bisnisnya runtuh karena COVID-19. Beberapa di perusahaan menjalankan apa yang namanya pengurangan pegawai. Karena apa? Karena produknya nggak ada yang beli atau produknya sedikit yang beli, sehingga menurunkan produksi dan akhirnya banyak pegawai yang dirumahkan atau banyak pegawai yang di PHK. Segala aspek, segala sektor
hancur pada saat ini. Baik pun sektor kesehatan, baik pun sektor ekonomi, pun banyak yang hancur. Banyak yang segala sesuatu dikerjakan dari rumah. Tapi saat ini saya berdoa untuk GBI, rahmat Allah di tempat ini, mari kita jangan fokus ya kepada masalah. Mari kita jangan fokus kepada COVID-19, mari kita jangan fokus kepada apapun yang terjadi di dunia ini. Mari kita fokus kepada kasih Allah yang luar biasa. Ingat Yohanes 3 ayat 16 itu, karena begitu besar kasih Allah. Begitu besar kasih Allah. Tidak ada kasih yang sebesar selain kasih memberikan nyawanya bagi para sahabat-sahabatnya. Itu Paskah, Natal, napas. Tapi tidak disarankan di tempat ini untuk menjadi Kristen napas, Kristen Natal dan Paskah. Ya hanya cuma diingatnya Natal dan Paskah. Cuma hanya diingatnya perayaannya aja, tapi tidak pernah mengingat apa esensi atau makna di balik semuanya itu. Yang satu begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yang satu lagi tidak ada kasih yang lebih besar sedangkan seseorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Luar biasa kasih Allah di dalam kehidupan ini. Pesan nomor 1, jangan fokus kepada masalah kita, tetapi lebihlah berfokus kepada kasih Allah bagi kita. Efesus pasal yang ketiga saya ajak, mari kita baca bersama-sama. Sekarang gak terlalu banyak, hanya baca kitab Efesus dan kitab Yesaya. Yes. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-17 bisa ditayangkan di tempat ini. Mari kita baca bersama-sama. Mati ya. Ya sudah, mari saya bacakan di tempat ini. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kehidupan orang percaya, kehidupan kita sebagai orang percaya itu dasarnya adalah kasih. Jadi kita bukan hanya hidup di dalam kasih, kita bukan saja hanya merasakan akan kasih Allah di dalam kehidupan kita, tetapi dasar kehidupan kita, dasar iman kita itu adalah kasih. Saya lanjutkan ke ayat yang 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Wow, kalau bicara mengenai panjang, lebar, tinggi, dan dalam, kita berbicara tentang 3 dimensi. Berarti di dalam segala aspek kehidupan kita, di dalam segala dimensi kehidupan kita ada kasih Allah. Mari kita renungkan, di sini dikatakan bersama-sama dengan orang kudus kita bisa memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-19, dan dapat mengenal kasih itu. Jadi kasih itu tidak dirasakan, kasih itu tidak hanya diketahui bahwa agama Kristen adalah agama kasih. Bahwa Tuhannya orang Kristen itu adalah Tuhan yang kasih. Selalu kan seperti itu. Pendapat kepercayaan lain, pendapat agama lain, kalau ditanya mengenai kekristenan, Kristen adalah kasih. Mereka hanya tahu secara luar ada kata-kata kasih, tetapi kita yang tinggal di dalamnya, kita yang hidup di dalamnya, hendaklah kita mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kasih itu melampaui segala pengetahuan. Gak ada bisa pengetahuan yang mencakup masalah kasih. Berarti kasih itu tidak bisa dipelajari. Bapak, Ibu, Saudara di tempat ini, kasih tidak bisa dipelajari. Tapi kasih itu bisa dirasakan dan kasih itu bisa dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam segala kepenuhan Allah. Ini maksudnya, jangan kita berpikir hanya Allah mengasihi kita saja. Kita dapat berkat, Allah mengasihi kita. Kita disembuhkan dari sakit penyakit, Allah mengasihi kita. Kita dapat rezeki banyak, dapat untung banyak, Allah mengasihi kita. Tetapi kalau terjadi sebaliknya, capnya kita tidak mengasihi. Kalau kita mengalami hal-hal yang berlawanan dengan apa yang tadi saya katakan, Allah tidak mengasihi.
Tapi tidak, itulah berbicara tentang kepenuhan Allah. Di mana kasih bukan saja hanya memberi, tetapi kasih juga. Berbahagialah mereka yang dikasihi, yang kutegur dan kuhajar, sebab aku mengasihi dia. Jadi kasih juga siap terima teguran dan siap terima hajaran. Terkadang kan kita seperti itu. Terkadang kita keluar daripada firman Tuhan, kadang-kala kita tidak melakukan firman Tuhan, tidak menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Ditegur, dihajar, dibilang Tuhan tidak mengasihi saya. Tetapi jelas sekali firman Tuhan mengatakan berbahagialah mereka yang kutegur dan kuhajar. Sebab Allah mengasihi, itulah kepenuhan. Jadi kita berbicara mengenai kasih juga, kita juga berbicara mengenai teguran dan hajaran. Sekarang apa menjadi bukti? Apa pernyataan kasih Allah bagi kita? Ini ada ayat yang favorit selama COVID-19. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah banyak dengar di sini. Yesaya pasal yang ke-43. Mungkin ada Alkitab masing-masing bawa Alkitab, mari kita baca bersama-sama Yesaya pasal yang ke-43 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap dan ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 demikian firman Tuhan yang terambil pada Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang pertama. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Dikatakan di sini, tetapi sekarang ayat yang pertama, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Jadi firman Tuhan yang menciptakan kita semua. Janganlah takut, sebab aku telah menebus kita. Aku telah memanggil, Tuhan telah memanggil kita dengan nama kita masing-masing, bahwa kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Camkan ini dibawa ke rumah. Camkan ini dibawa kepada keluarga kita. Camkan ini dibawa kepada teman-teman kita, bahwa jangan takut sebab aku telah menebus, bahwa Tuhan telah menebus kita. Tuhan telah memanggil kita dengan nama kita masing-masing, bahwa kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Inilah dasar kenapa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah sempat mendengar YouTube yang sudah diunggah mengenai ibadah online yang saya layani tempo hari di tempat ini, bahwa dikatakan bahwa kita ini adalah buatan tangan Tuhan. Yang lain dibuat oleh karena berfirman, terang dibuat karena berfirman, langit bumi yang lainnya, binatang-binatang, hewan yang melata di laut, di darat, di udara, semua diciptakan melalui firman. Benda-benda langit diciptakan melalui firman, tetapi dikatakan marilah kita menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Lalu diambilnya debu tanah, dibentuknya manusia. Dan dihembuskan apa? Dihembuskan nafas kehidupan. Itu yang menyebabkan kita berharga di mata Tuhan. Mari kita renungkan bahwa kita ini berharga, Bapak Ibu Saudara, di mata Tuhan.
Jadi bukan saja hanya berkat-berkat, hanya kesehatan, hanya sebagainya, itu hanya bonus. Tetapi Allah begitu mengasihi kita karena kita ini ciptaannya Tuhan yang mulia. Kita yang dibuat dari pekerjaan tangannya. Kita yang dihembuskan oleh nafas kehidupan. Itu yang menyebabkan kita menjadi anak-anak, menjadi ciptaan yang dikasihi Tuhan lebih dari segalanya. Dikatakan di sini janganlah takut. Saya kemarin sempat berbicara lewat Zoom. Bagaimana mempersiapkan anak masuk ke dalam era new normal. Siapa takut? Saya kasih tulisan di bawahnya siapa takut. Masuk ke new normal tidak perlu takut, tetapi perlu waspada. Nah, seperti di tempat ini pada pagi hari ini. Tidak takut untuk datang beribadah, tidak takut, tetapi tetap waspada menggunakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Ada jarak di antara satu dengan yang lainnya, minimal jaraknya 1,5 meter. Tidak bersalaman, tidak ada kontak fisik. Pakai masker, pakai face shield. Cuman kalau saya pada saat ini kalau pakai masker ya bingung juga ya, nanti suaranya hanya sampai di masker aja, nanti nggak bisa keluar suaranya. Nggak bisa keluar secara bagus, secara lantang. Ayat yang keempat daripada Yesaya pasal yang ke-43 berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ini pernyataan Tuhan yang luar biasa. Maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Itu pernyataan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Karena kita begitu berharga di matanya. Tidak ada manusia yang tidak berharga di mata Tuhan. Yang duduk saat ini, Bapak Ibu Saudara yang duduk di tempat ini, itu kita berharga di mata Tuhan. Jangan menganggap rendah diri kita dengan satu dengan yang lainnya. Kita ini berharga di mata Tuhan. Jadi jangan pernah takut menghadapi kehidupan ini. Jangan pernah menganggap rendah kehidupan ini. Itulah pernyataan Tuhan di ayat yang keempat, kita ini berharga di mata Tuhan. Sampai Tuhan rela memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ayat yang kelima sampai yang keenam. Jangan takut sebab aku ini menyertai engkau. Jangan takut Bapak Ibu ya, Tuhan menyertai kehidupan kita. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Zaman ayat ini ditulis tidak jauh dengan zaman di mana bangsa Israel tercerai-berai. Bangsa Israel mulai tidak tinggal berkumpul di tanah perjanjian, tetapi dia mulai tercerai-berai. Baru dikatakan aku akan menghimpun kembali. Apapun yang terjadi pada saat ini, jangan khawatir, Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Memulihkan kesehatan, memulihkan usaha, memulihkan pekerjaan, penghasilan dan sebagainya. Dikatakan di sini, aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Itu janji pemulihan Tuhan. Demikian juga janji pemulihan Tuhan bagi bangsa ini. Jangan putus asa, jangan lemah semangat untuk tetap berdoa bagi bangsa ini. Supaya bangsa ini mendapatkan kekuatan. Dan kita bisa melalui pandemi ini bersama dengan baik. Saya berdoa supaya jemaat rahmat Allah di tempat ini tetap diberikan kesehatan yang baik. Tetap diberikan kekuatan yang baik. Sebab yang kita alami itu bukan hal yang biasa loh Bapak Ibu. Tiap hari naiknya 1000-an, 1200, 1400, 1000 jarang. Beberapa hari yang dalam minggu-minggu yang lalu cuma saya dengar naiknya cuma 800. Kalau Bapak Ibu lihat juga di kesaksian orang-orang yang sudah terinfeksi. Mulai dari OTG namanya orang tanpa gejala sampai gejala berat pakai ventilator. Saya sudah sering melihat bagaimana pasien itu menderita di bawah ventilator. Bahkan orang tua saya sendiri, mama saya sendiri menggunakan ventilator sampai lebih daripada 1 minggu. Enggak tambah bagus. Ini ya paru-paru kena penyakit ya.
paru-paru, paru-paru sehat, kena penyakit, pakai ventilator untuk bisa menyelamatkan nyawanya. Dan sesudah pemasangan ventilator dinyatakan sembuh, kembali kepada pernafasan biasa, tidak sekuat paru-paru sebelum dikasih ventilator. Karena Bapak Ibu kalau sudah masuk ventilator di dalam tubuh kita, itu berarti ditekan itu udara. Ditekan oleh mesin, sesuai dengan kondisi yang ada pada saat itu, dipaksa udara itu masuk. Jadi paru-paru yang tadinya kempes, seperti ban itu tadinya kempes, nggak ada anginnya, nggak ada udaranya, dipaksa untuk buka. Yang bagus, yang elastis, kuat. Tapi yang tidak elastis, pecah di dalam. Pembuluh darah pecah, darah di mana-mana di dalam jaringan paru-paru. Itu yang katanya orang awamnya, kalau paru-paru sudah kena ventilator, berarti paru-parunya kebakar. Ini yang dihadapi pada saat ini, COVID-19 ini. Orang tanpa gejala sih fine, oke. Seperti klaster yang ditemukan 1.200 orang, fine, oke. Tetapi orang yang dengan gejala, apalagi dengan komorbid, punya diabetes, punya darah tinggi, punya penyakit autoimun, penyakit yang kekebalan tubuhnya menyerang kekebalan tubuhnya dia sendiri, yang saling perang ya, perang saudara di dalam tubuhnya, itu komplikasinya berat. Makanya banyak meninggal itu minimal ya Ibu ya, Bapak. Yang banyak meninggal karena COVID-19 itu kita lihat kalau fotonya itu semua adanya orangnya gemuk-gemuk semua. Nggak ada orang kurus yang meninggal, jarang kita lihat. Benar. Jarang kita lihat di foto, coba deh, banyakan turut berduka cita. Teman sejawat saya juga banyak yang gugur jadi korban, jadi pahlawan COVID istilahnya. Kalau saya lihat di foto-fotonya tuh nggak ada yang kurus, semua gemuk semua. Makanya gemuk itu sebenarnya bawa penyakit. Ada hipertensi, ada diabetes, yang efeknya kemana? Ke organ-organ vital, otak, jantung, ginjal, paru-paru. Semua diserang. Jadi COVID yang kita hadapi saat ini bukan masalah yang enteng. Makanya pemerintah wanti-wanti terus. Kalau saya nggak pakai masker kayak gini nih di jalan nih, langsung disuruh push up atau nggak disuruh nyanyi Indonesia Raya. Nyebutkan Pancasila, nyapu, katanya ada yang nyapu betul. Disuruh nyapu. Bukan masalah yang gampang, tetapi jangan khawatir, Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya. Menyatakan kita berharga di matanya. Sampai sekarang pun belum ada obat ya, belum ada obat yang pas buat COVID. Obat-obatan minum belum ada yang pas. Apalagi vaksinnya, masih penelitian sana-sini. Ada yang ngomong pertengahan 2021, ada yang ngomong 2020 akhir, ada yang ngomong bahkan 2022, ada bahkan yang ngomong tidak akan pernah ditemukan vaksinnya karena virusnya selalu berubah terus. Jadi berat. Yang kita hadapi saat ini bukan kasus yang enteng, yang ringan-ringan, tapi kasus yang berat. Dan kasus ini bukan di Indonesia aja. Bukan di Asia Tenggara aja, bukan di Asia aja, atau bukan di sebagian Eropa, Italia contohnya yang terbanyak, Spanyol, Prancis bukan, tetapi di seluruh dunia. Bahkan negara adidaya pun itu terbanyak, nomor 1 di dunia. Ini negara yang terkenal canggih, yang sempat merawat mama saya dari, istilahnya secara awam, yang sempat merawat mama saya dari tidak ada harapan, sampai bisa duduk di depan Bapak Ibu sekarang. Itu yang terbanyak di dunia saat ini. Mau apa coba? Ventilator tinggal pakai. Kecanggihan teknologi ada. Akses kesehatan begitu mudah. Kalau di sana Bapak Ibu masuk UGD nggak ditanya punya uang berapa kamu untuk masuk ICU enggak. Tolong dulu sampai sembuh, sampai baik, sampai sembuh, sampai stabil, masuk ICU sampai baik, dipulangkan. Nggak pernah bertanya mengenai masalah biaya. Itu aja yang tertinggi, nomor 1 di dunia, COVID-nya. Jadi sungguh nyata sebenarnya Allah di dalam kehidupan kita, kasih Allah. Dan ayat yang kedua, apabila engkau menyeberangi
engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ada perlindungan Tuhan di dalam kasih Allah. Ada perlindungan. Apabila kita menyeberangi sungai, menyeberangi air, tetap basah, tetap rasanya seperti tenggelam ada, tapi tidak akan pernah dihanyutkan. Apabila kita menyeberang melalui api, tetap merasakan nyala api itu begitu panas, tetap merasakan kobaran api yang begitu besar di hadapan mata kita, tetapi tidak akan menghanguskan kita. Alias kalau dijawab di perjanjian baru, kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada seorang yang menang. Itulah pernyataan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Kita sudah dikasihi, kita sudah merasa bahwa diri kita dikasihi, pegang itu, dan ada bukti penyertaan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana caranya kita hidup di dalam kasih. Ini yang terpenting, bagaimana sekarang caranya kita hidup di dalam kasih. Bagaimana kita hidup di dalam era new normal istilahnya. Jangan lupa periksakan kesehatan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Yang punya anak kecil juga, yang punya anak balita, jangan lupa periksakan kesehatan. Jangan takut pergi ke rumah sakit asal seperti ini nih. Asal penuhi protokol kesehatan seperti ini, ya aman, boleh dibilang aman. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kalau pergi ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan untuk memeriksakan kesehatan, karena itu wajib. Jadi jangan sudah tahu punya darah tinggi, sudah tahu punya kencing manis, jangan tidak ke rumah sakit, jangan tidak ke dokter karena alasan COVID atau alasan corona, enggak. Justru nanti bukannya fatal karena coronanya, justru fatal karena stroke, karena serangan jantung dan sebagainya. Tetap periksakan ke rumah sakit. Dan kalau yang punya anak kecil, balita, tetap imunisasi, tetap jalan terus. Jangan sampai setelah COVID nanti dipterinya meningkat. Jangan sampai setelah COVID polio nanti meningkat. Di mana Indonesia sudah bebas polio, begitu selesai COVID karena banyak anak-anak yang udah diimunisasi polionya meningkat. Nah, bagaimana kita sekarang hidup di dalam kasih? Istilahnya, bagaimana kita sekarang hidup di dalam era new normal? Kenapa Nuh bisa begitu terkenal? Nuh sekeluarga diselamatkan dari mana? Daripada apa? Air bah. Air bah itu terjadinya di Timur Tengah aja enggak? Yang sekolah minggu di sini, air bah apa terjadinya di Timur Tengah aja enggak? Air bah apa terjadinya di wilayah Persia? Karena Nuh mungkin tinggalnya di Asia Kecil, antara Timur Tengah, Asia Kecil, Persia enggak. Air bah itu menutupi bumi. Yang kita alami saat ini sama. Saya jadi teringat, pandemi, namanya pandemi itu bukan epidemi, bukan di Indonesia tadi, bukan di Asia, bukan di Asia Tenggara, bukan di Asia Selatan, bahkan di seluruh dunia. Tapi ada saja mencatat 12 negara yang tidak terkena dampak corona, salah satunya adalah Korea Utara. Tapi seluruh dunia, itu hampir sama dengan apa yang dialami oleh Nuh. Kenapa Nuh dan keluarganya bisa dipilih Tuhan untuk diselamatkan? Dipilih Tuhan untuk diselamatkan karena apa? Karena Nuh hidup tidak bercelah di zamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Kalau baca di dalam bahasa Inggrisnya, Nuh walks with God. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Seperti yang saya katakan di perenungan firman Tuhan sebelumnya, bahwa hidup adalah proses. Maka oleh karena itu kita sedang mengalami perjalanan kehidupan kita. Kita berjalanlah bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang saya ingat di hidup kudus. Hidup yang mengucap syukur dan hidup menjadi terang. Jangan isi kehidupan kita dengan kata-kata yang negatif, dengan kata-kata yang kosong, dengan kata-kata yang sia-sia, bahkan dengan omelan, cacian, makian, dan sebagainya. Ingat bangsa Israel di padang gurun, kenapa jarak yang begitu tidak terlalu jauh, yang mungkin hanya dicapai dalam waktu bulan, tetapi bangsa Israel bisa mencapai waktunya itu 40 tahun di padang gurun, karena yang keluar adalah yang kata-kata kosong, kata-kata sia-sia, kata-kata tidak mengucap syukur.
Kalau mau pandemi ini cepat berakhir ya Bapak Ibu Saudara, kalau mau cepat berakhir, ayo kita yang percaya, kita isi hidup kita dengan kata-kata yang mengucap syukur. Kalau mau masalah kita cepat selesai, cepat dapat solusi, ya salah satu kiat, ya salah satu cara yang diberikan firman Tuhan adalah kita mengucap syukur. Enggak mudah, susah ya. Sehingga apa, hidup kita bisa menjadi terang. Kalau kita hidup kudus, kalau kita hidup mengucap syukur, secara otomatis orang dunia akan melihat kehidupan kita. Oh meskipun, oh bapak itu, oh ibu itu, oh keluarga itu, meskipun di masa yang sulit ini tetapi tidak ada kata-kata hujatan pun, tidak ada kata-kata cacian, tidak ada kata-kata omelan, tidak ada kata-kata komplain yang keluar dari mulutnya, melainkan senantiasa mengucap syukur. Oh tetap berjalan di dalam kebenaran, tetap berjalan sesuai taat, sesuai firman. Kalau pemulihan terjadi, segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sudah nggak usah banyak-banyak yang dibawa, 3 itu aja, bagaimana kita hidup di dalam kasih Tuhan. Hidup dalam kasih, hidup mengucap syukur, hidup dalam kekudusan, hidup mengucap syukur, dan hidup sebagai terang. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai 16 dikatakan tadi, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang pebal tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ingat, pergunakan waktu kita dengan baik. Dimanapun kita ada, pergunakan waktu dengan baik. Waktunya sudah tidak lama lagi. Waktu ini adalah waktu yang jahat. Pandemi datang, banyak orang kesulitan, kesusahan, banyak orang jahat muncul, apalagi yang dulu jahat dimasukin ke dalam penjara, yang sekarang yang ada di penjara malah dikeluarin. Bukan enggak sebenarnya waktu yang jahat ini bukan berbicara tentang tingkat kejahatan dan sebagainya, tapi tingkat kejahatan ataupun zaman yang ada saat ini adalah zaman yang jahat. Jadi pergunakanlah waktu yang ada, jadilah bijaksana supaya kita bisa sama-sama melalui segala sesuatunya dengan baik dan hidup senantiasa di dalam kasih Allah. Yang berikutnya, hidup di dalam kasih Allah bukan kita memperhatikan bagaimana dengan seksama bagaimana kita hidup. Yang berikutnya, bahwa hidup di dalam kasih Allah ada penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Ada pemeliharaan Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi hidup di dalam kasih Allah bukan saja kita memperhatikan bagaimana cara kita hidup sesuai dengan apa yang 3 langkah tadi, dan kita sehingga kita menjadi bijaksana. Hidup di dalam kasih Allah ada penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan di Yesaya pasal yang ke-43, bahwa engkau akan menyeberangi air, engkau akan menyeberangi sungai tetapi tidak akan dihanyutkan. Engkau akan menyeberangi api tetapi engkau tidak akan dihanguskan. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Jangan takut ya Bapak Ibu, hadapi hari-hari ini bersama-sama dengan Yesus. Ada penyertaan Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ada penyertaan Allah yang luar biasa bagi orang-orang yang percaya kepada kita. Hari-hari ini meskipun kita lihat di media massa, meskipun kita lihat di sosial media dan sebagainya, kasus tambah naik, yang meninggal tambah banyak, vaksin belum ketemu, obat belum ketemu, pekerjaan belum buka, pekerjaan belum berjalan secara normal biasa. Tetapi jangan takut, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Karena di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-5 berkata, Yesaya pasal yang
43 ayat yang kelima, janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Oh, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Jika Allah ada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan daripada kita? Masalah datang, jangan kita lari dari masalah. Tetapi masalah datang, kita hadapi masalah ini bersama-sama dengan Tuhan. Karena penyertaan Allah itu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Janjinya, aku akan senantiasa menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Tuhan tidak akan membiarkan kita yatim piatu. Sudah saya bagikan di tempat ini, kita tidak akan ditinggalkan yatim piatu. Aku akan mendatangkan penolong bagimu. The Comforter, the Advocate. Yaitu siapa? The Holy Spirit atau Roh Kudus itu. Itu bukti penyertaan Allah. Yang merupakan bagian daripada bukti kasih Allah di dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa punya jawaban. Apa kasih Allah di dalam kehidupanmu? Allah menyertaiku senantiasa. Allah ada di pihakku. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut dalam menghadapi apapun dalam kehidupan ini. Semua hanya sementara karena Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan, lepas kemenangan, bersama-sama dengan Dia. Oleh karena itu, andalkan Tuhan. Jangan lepaskan Tuhan, andalkan Tuhan. Hidup di dalam kasih Tuhan, salah satunya juga bagaimana caranya, selain daripada 3 tadi, hidup kudus, hidup mengucap syukur, hidup yang menjadi terang, bahwa kita harus mengandalkan Dia. Tidak ada satupun Bapak Ibu yang bisa diandalkan. Mengandalkan siapa saat ini? Ilmuwan aja belum ketemu obat yang cocok buat corona. Ini kan isunya kan lagi isu yang menarik, kan lagi isu corona. Gak ada yang bisa, belum ada sampai saat ini yang menemukan obat yang khusus. Yang katanya obat pilkina lah, bahkan ada yang terakhir yang namanya minyak kayu putih. Katanya Kementerian Pertanian itu akan buat kalung yang isinya itu eukaliptus. Ya sejenis minyak kayu putih, eukaliptus sama minyak kayu putih beda. Tujuannya apa? Supaya bisa mengusir virus. Tapi itu pun banyak yang nyanggah. Mana bisa, coba enggak kan orang sudah mandi aja minyak kayu putih udah aman dah pasti. Istilahnya ke orang Jawa, keroan aja sudah aman. Seperti katanya Dalang Ki Mantep Sudarsono itu, yang namanya watuk, pilek itu orang Jawa itu udah sering katanya. Ket bien itu sudah ada, dari dulu itu sudah ada yang jenenge watuk, pilek gitu. Unggulnya negara ini katanya Ki Mantep itu, Dalang itu unggulnya negara ini dibandingkan negara adidaya nomor 1 corona seluruh dunia apa? Ada empon-empon. Empon-empon itu ya jahe, kunyit, temulawak. Ada empon-empon yang katanya bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap corona. Nggak salah sih, semua bisa dicoba, semua bisa nggak ada salahnya. Tetapi nggak ada kepastian di dalam dunia ini sampai saat ini. Vaksin pun belum pasti, karena Bapak diciptakan vaksin A, keluar lagi udah serinya yang ke B. Diciptakan sampai B, keluar lagi yang C dan sebagainya. Dan nggak stabil, masih belum stabil. Buktinya udah dicobakan, ada orang coba, relawan dari negara-negara yang kasusnya tinggi, jauh lebih tinggi daripada Indonesia aja, belum ada masih yang bisa menurunkan kasusnya. Oleh karena itu tetap ya andalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 5-7. Ayo mari kita baca bersama-sama yuk, kita ingetin lagi ayat ini. Saya rindu untuk ingetin lagi ayat ini, Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama baca di tempat ini. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan.
Bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan materi yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Tetap andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Semak bulus di padang belantara tidak ada artinya apa-apa, kering. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya mau beritahu Bapak Ibu, ini saya ketemu hal yang bagus di ayat yang ke-8 ini. Ini tidak hanya semata-mata berkata yang tidak mengalami datangnya panas terik, enggak. Yang tidak takut mengalami panas terik. Gitu. Jangan kalau misalnya ayat ini hanya diambil kalimat ini, oh orang percaya enak ya, tidak akan mengalami masa terik. Oh jadi orang Kristen itu enak ya, tidak mengalami panas terik. Enggak. Not worry. Dikatakan di dalam kitab King James-nya itu not worry, tidak khawatir, atau tidak not afraid, not fear of. Tidak takut akan ada panas. Panas terik tetap ada. Corona tetap ada. Tapi tidak takut. Jangan berkata tidak takut, lantas kita tidak pakai masker kemana-mana, lantas kita tidak pernah cuci tangan. Enggak, tetap ada protokol kesehatan. Dikatakan tadi, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan hidup seperti orang bebal, tetapi hiduplah sebagai orang arif. Harus tetap ada protokol kesehatan. Seperti dikatakan di sini, tidak takut akan adanya panas terik dan tidak khawatir akan adanya tahun kering. Tetap ada tahun kering di dalam kehidupan kita, tetap ada panas terik, kita bisa merasakan akan adanya panas terik di dalam kehidupan kita. Tetapi penyertaan Allah luar biasa. Kita tidak takut, kita tidak khawatir, karena kita apa? Kita pohon, kita punya akar yang bisa merambatkan akar kita pada sumber air. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam, maka ia seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itulah berhasil di tengah-tengah pandemi, hidup di dalam kasih Tuhan. Ayat penutup Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35 sampai ke-37. Ayat penutup Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35 sampai ayat ini termasuk ayat favorit juga di dalam kehidupan saya. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35 sampai ke-37. Saya akan bacakan saja di tempat ini. Boleh undang pemain musik, singer. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh karena Dia yang mengasihi kita. Jangan takut Bapak Ibu, tidak ada yang pernah bisa memisahkan kita daripada kasih Kristus. Kecuali kita sendiri yang memisahkan diri kita keluar daripada kasih Kristus. Tidak akan pernah ada yang pernah bisa memisahkan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, kasih-Nya tidak pernah berkurang di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya itu tetap kekal di dalam kehidupan kita. Allah tetap mengasihi kita. Akhirnya di ayat yang ke-37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh karena Dia yang mengasihi kita. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini.
Saya berdoa firman Tuhan memberkati kita semua. Kita tetap hidup di dalam kasih-Nya. Kita mengerti bahwa Allah begitu mengasihi kita. Kita mengerti bahwa Tuhan Allah sudah menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Ada bukti penyertaan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ada bukti pemulihan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan kita harus hidup di dalam kasih-Nya. Hidup kudus. Hidup mengucap syukur, hidup dalam terang sehingga kita beroleh hati yang bijaksana. Kita tidak lupa. Di dalam kasih Tuhan ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu jangan andalkan kekuatan kita. Jangan andalkan pikiran kita. Jangan andalkan apa yang dunia bisa berikan di dalam kehidupan kita. Tetapi andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sungguh kasih Allah telah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Biar kita boleh melangkah senantiasa di dalam kehidupan kita, di dalam kasih-Nya yang setia dan kekal. Karena kasih itu yang akan senantiasa memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Karena ada penyertaan Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk kami boleh hidup di dalam kasih-Mu. Hidup kudus, hidup bergaul erat dengan Engkau. Hidup tidak bercelah seperti Nuh. Hidup senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal. Dan hidup menjadi terang ya Bapa. Sehingga kita beroleh hati yang bijaksana. Mempergunakan waktu yang ada. Untuk senantiasa memuliakan nama-Mu melalui kehidupan kita. Sehingga banyak orang mulai melihat akan kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami, bagi jemaat GBI Rahmat Allah di tempat ini. Engkau yang membawa kami kepada padang rumput yang hijau dan mata air yang tenang oleh karena nama-Mu. Gadamu dan tongkat-Mu ada bersama-sama dengan kami senantiasa. Saat kami berjalan di dalam kekelaman, lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya. Saat kami berjalan melintasi sungai, melintasi air, kami tidak akan dihanyutkan. Pada saat kami berjalan melintasi api, kami tidak akan dihanguskan. Sebab penyertaan-Mu nyata sempurna di dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Dan biar firman-Mu menjadi rema bagi kehidupan kami. Firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Roh Kudus menjadikan sebagai rema. Sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dimanapun kami berada, nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan.
Mari kita sama-sama yang percaya beroleh berkat Tuhan kita katakan amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mohon kepada Bapak Gembala untuk menutup ibadah. Kita bersyukur sudah diberkati oleh firman Tuhan. Tiba waktu kita akan mengakhiri pada kita pada kesempatan pagi ini. Dan hormat sidang jemaat bersama kita bangkit berdiri. Dan kita akan mengakhiri pada kita pada pagi ini. Kami sungguh sangat bersyukur masih kepadamu ya Tuhan. Untuk kasih setiamu yang sungguh luar biasa yang telah memberkati kami. Kalau bukan karena kasih Tuhan, tidak mungkin kami akan ada sebagaimana kami ada pada kesempatan pagi ini. Hanya oleh karena kasih-Mu Tuhan kami boleh ada. Bahkan kami teguhkan, dikuatkan, dihiburkan oleh kebenaran-Mu. Bukan kami tidak menghadapi COVID, tapi kami menghadapinya, namun Engkau melindungi dan memagari kami. Bahkan Engkau memperlakukan kami secara istimewa di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi. Berkatilah umat-Mu Tuhan, baik perekonomian, kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan. Amat terlebih Tuhan, iman kami, kiranya lewat COVID ini kami semakin teguh, semakin kokoh dalam Engkau. Sebentar matma kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kembali ke rumah masing-masing. Berkatilah secara luar biasa Tuhan, hamba-Mu, Bapak Dr. Wibisono yang telah memberkati kami, sehingga kami diteguhkan, dikuatkan melalui kebenaran-Mu Tuhan. Berkati pengabdiannya kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan. Berkati keluarganya dan berkati seluruh kehidupannya. Demikian juga Tuhan, keluarga hamba-Mu, keluarga Bapak Pendeta Hendro dan Ibu dan seluruh keluarga Tuhan. Dalam kesetiaannya melayani Engkau berkati dengan luar biasa. Menyerahkan juga Tuhan seluruh umat-Mu yang telah hadir pada pagi ini. Engkau tilik apapun yang menjadi pergumulan kami dan jangan biarkan seorang pun pulang dengan tanah hampa. Berkati dengan berlimpah-limpah, berkati dengan kesehatan, kebahagiaan, berkati dengan umur panjang, berkati dengan hati yang selalu cinta kepadamu. Agar kami semua Tuhan boleh senantiasa hidup dalam penyertaan, perlindungan dan pemeliharaan-Mu, sehingga kami tidak kurang apapun yang terbaik. Berkatilah buat ketika masuk maupun keluar, berkatilah bakul adonan, salah dan tanah gembalaan, berkatilah Tuhan, kemanapun mereka melangkah, kiranya Tuhan, Engkau menyendengkan telinga-Mu demi mendengarkan doa seruan dan permohonan yang atasnya nama-Mu diserukan oleh umat-Mu ini. Tangan-Mu sendiri terulur untuk membela, melindungi, memagari, bahkan mencurahkan kasih sayang-Mu dengan berlimpah-limpah. Mata hati-Mu tertuju kepada umat-Mu sehingga cinta kasih-Mu senantiasa Tuhan melingkupi kami sepanjang umur hidup kami. Sejahtera dan berbahagia kami Engkau pelihara dan Engkau berkati. Berdoa juga untuk Israel ya Tuhan yang telah memberkati kami. Lindungi dan pagari Israel, jauhkan musuh-musuh Israel. Berkati Israel dengan kesejahteraan, amat terlebih berkati Israel dengan keselamatan. Negeri kami Indonesia tercinta Engkau berkati. Jadikan bangsa ini bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang mengasihi-Mu dan hidup dalam kebenaran-Mu. Jadikan juga saya istimewa Tuhan, jemaat-Mu GBI Rahmat Allah, jemaat yang bersaksi, jemaat yang memberitakan kabar baik kepada segala bangsa. Pertemuan kami dengan orang-orang yang Kau ingin selamatkan, agar kami boleh memberitakan kabar baik-Mu kepada siapapun yang kami temui Tuhan, sehingga hidup kami menjadi berkat. Hidup kami menjadi hidup karena Engkau hidup dalam kami, seperti yang sudah Engkau firmankan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa, kami syukur padamu. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah akan segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masuk kami dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat selesai kekasih dan bermata di Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Yang Kudus. Tuhan kiranya menyertai-Mu dengan wajahnya dan melimpahi-Mu dengan kasih karunia-Nya. Tuhan kiranya menyertai-Mu di setiap jalan-Mu dan setiap langkah hidup-Mu. Membimbing-Mu di jalan yang benar, merintangi dan menghalangi-Mu dari perbuatan, pikiran, perkataan yang tidak berkenan di hadapan-Mu.
Tuhan kiranya menulis dan mencatat namamu dalam kitab hidup anak domba Allah, sehingga ketika ia datang kedua kali, kiranya Engkau ada bersama-sama dengan dalam kekudusan, kesucian, dan kemuliaannya. Pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan pengorbanan yang tulus dari putranya yang tunggal. Perlindungan, pemeliharaan, dan kasih sayang Roh Kudus memberkatimu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan menjemput gerejanya. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Amin, silakan duduk, kita masuk dalam satu sejenak.